Halo semua, nama saya Arid Alzar Nasrul, ARITH. Saya di sini sebagai editor. Hai, panggil saya Hanika. Di sini saya sebagai pembuat PPT dan juga presenter. Hai, saya Kalisa. Di sini saya sebagai pembuat PPT dan presenter. Halo, saya Diana sebagai pembuat PPT dan juga presenter. Nah, di sini saya akan membahas mengenai interest swap rate. Apa itu interest swap rate? Interest swap rate merupakan perjanjian antara dua perusahaan untuk menukar pembayaran bunga selama periode waktu tertentu. Jadi di sini ada satu pihak yang membayar dengan bunga tetap dan ada satu pihak membayar dengan bunga mengambang atau disebut juga dengan LIBOR. Nah, apa itu bunga tetap dan apa itu bunga mengambang? Bunga tetap adalah bunga yang nilainya sama setiap periode waktu tertentu, sedangkan bunga mengambang adalah bunga yang nilainya berubah mengikuti acuan suku bunga. Acuan yang digunakan adalah LIBOR atau sering disebut dengan London Interbank Offered Rate. Nah, proses perubahan dari LIBOR menjadi suku bunga tetap disebut dengan LIBOR for fixed swap. Nah, untuk lebih paham, kami menampilkan tabel aliran kas dalam swap, di mana ini merupakan perspektif dari Microsoft. Untuk periode pertama, yaitu pada tanggal 5 Maret sampai 5 September 2014, LIBOR-nya itu adalah 4,2%. Nah, pembayaran Microsoft ke Intel dihitung sebagai 5% dikali biaya pokoknya tadi atau biaya pokok nasional tadi, yakni 100 juta, dikali 6/12. Mengapa 6/12? 6 merupakan periode waktu swap, yakni tiap 6 bulan. Hasilnya yakni 2,5 juta. Sedangkan pembayaran Intel ke Microsoft merupakan 4,2% dikali 100 juta dikali 6/12 yang hasilnya 2,1 juta. Nah, di sini kita perlu menghitung net payment atau selisihnya. Di sini selisihnya merupakan 0,4 juta, di mana Microsoft akan membayar kepada Intel sebesar 0,4 juta. Untuk periode kedua, yakni pada tanggal 5 September 2014 sampai 5 September 2015, yakni LIBOR bernilai 4,8%. 4,8% tadi dikalikan dengan 100 juta dikali 6/12 yang hasilnya 2,4 juta. Bagaimana dengan pembayaran Microsoft Intel? Pembayaran Microsoft ke Intel masih tetap menggunakan bunga yang sama, yakni sebesar 2,5 juta. Nah, dari sini kita bisa lihat jika LIBOR-nya naik, maka Microsoft diuntungkan, sedangkan jika LIBOR-nya turun, Intel akan lebih diuntungkan. Jadi, swap ini bukan semata-mata dipandang untuk mencari keuntungan ataupun kerugian, namun interest swap rate ini digunakan oleh perusahaan untuk menghindari resiko suku bunga di masa depan. Nah, di tabel kedua ini kami menampilkan sama seperti tabel 1, cuma di sini perbedaannya yakni pada periode terakhir, yaitu pada tanggal 5 Maret 2017. Di sini ada pertukaran pokok di akhir periode. Maksudnya apa sih pertukaran pokok ini? Jadi Intel akan membayar 100 juta ke Microsoft dan Microsoft juga akan membayar 100 juta kepada Intel. Jadi sebenarnya ini tidak ada secara finansial, transaksi ini tidak terlalu perlu ya, karena mereka sama-sama membayar 100 juta. Jadi apa sih gunanya itu dilakukan? Ini hanya supaya kita mengerti bahwa swap ini bisa kita lihat sebagai pertukaran antara obligasi floating rate atau bunga mengambang dan obligasi fixed rate atau bunga tetap. Di sini Microsoft mengambil posisi sebagai long atau membeli pada obligasi floating rate dan menjual atau short obligasi fixed rate, dan sebaliknya terhadap Intel. Jadi, swap ini bukan semata-mata dipandang untuk mencari keuntungan ataupun kerugian, namun interest swap rate ini digunakan oleh perusahaan untuk menghindari resiko suku bunga di masa depan. Menggunakan swap untuk mengubah kewajiban. Swap dapat digunakan untuk mengubah pinjaman dengan suku bunga mengambang menjadi pinjaman dengan suku bunga tetap, dan begitu pun sebaliknya. Pada contoh kasus Microsoft dan juga Intel, misalnya Microsoft mengatur suatu pinjaman dengan total 100 juta dolar dengan suku bunga mengambang sebesar LIBOR plus 10 basis point. Setelah memasuki perjanjian swap, Microsoft akan memiliki 3 aliran kas. Yang pertama, membayar LIBOR plus 0,1% kepada pemberi
pinjaman eksternal menerima LIBOR berdasarkan ketentuan swap dan juga membayar 5% berdasarkan ketentuan swap. Berdasarkan ketiga aliran ini, pembayaran suku bunga bersih sebesar 5,1%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa swap dapat mengubah pinjaman dengan suku bunga sebesar LIBOR plus 0,1% menjadi suku bunga tetap sebesar 5,1%. Bagi Intel, swap dapat digunakan untuk mengubah pinjaman dengan suku bunga tetap menjadi pinjaman dengan suku bunga mengambang. Misalkan, Intel memiliki pinjaman sebesar $100 juta selama 3 tahun dengan suku bunga tetap sebesar 5,2%. Setelah memasuki perjanjian swap, Intel akan memiliki 3 aliran kas. Yang pertama, membayar 5,2% kepada pemberi pinjaman eksternal, membayar LIBOR berdasarkan ketentuan swap, dan juga menerima 5% berdasarkan ketentuan swap. Ketiga aliran ini akan menghasilkan suku bunga bersih sebesar LIBOR plus 0,2%. Oleh karena itu, swap dapat mengubah pinjaman dengan suku bunga tetap sebesar 5,2% menjadi pinjaman dengan suku bunga mengambang sebesar LIBOR plus 0,2%. Menggunakan swap untuk mengubah aset. Swap juga dapat digunakan untuk mengubah aset dengan suku bunga tetap menjadi aset dengan suku bunga mengambang, dan begitu pun sebaliknya. Misalnya di perusahaan Microsoft dan juga Intel. Pada perusahaan Microsoft, misal Microsoft memiliki obligasi sebesar $100 juta dengan suku bunga tetap sebesar 4,7%. Setelah memasuki perjanjian swap, Microsoft akan memiliki 3 aliran kas. Yang pertama, menerima 4,7% dari obligasi, menerima LIBOR berdasarkan ketentuan swap, dan juga membayar 5% berdasarkan ketentuan swap. Dari ketiga aliran kas ini akan dihasilkan arus kas masuk bersih sebesar LIBOR dikurangi 30 basis poin atau LIBOR dikurangi 0,3%. Dengan kata lain, Microsoft telah mengubah aset dengan suku bunga tetap sebesar 4,7% menjadi aset dengan suku bunga mengambang sebesar LIBOR dikurangi 30 basis poin. Selanjutnya bagi Intel, misalkan Intel memiliki investasi sebesar $100 juta yang menghasilkan LIBOR minus 20 basis poin. Nah, setelah memasuki perjanjian swap, Intel akan memiliki 3 aliran kas. Yang pertama, menerima LIBOR dikurangi 20 basis poin dari investasinya, lalu membayar LIBOR berdasarkan ketentuan swap, dan juga menerima 5% berdasarkan ketentuan swap. Dari ketiga aliran kas ini akan dihasilkan arus kas masuk bersih sebesar 4,8%, sehingga dapat disimpulkan bahwa swap dapat mengubah investasi atau aset yang memiliki suku bunga mengambang sebesar LIBOR dikurangi 20 basis poin menjadi aset dengan suku bunga tetap sebesar 4,8%. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke peran perantara keuangan swap. Nah, dalam perusahaan non keuangan seperti Microsoft dan Intel, biasanya mereka menggunakan perantara keuangan dalam menjalankan swap. Nah, suku bunga yang digunakan dalam swap ini adalah suku bunga LIBOR fix. Nah, di mana suku bunga ini dibuat dengan konsep agar perantara keuangan tersebut mendapatkan keuntungan sekitar 0,03% sampai dengan 0,04%. Nah, kenapa dibuat dalam konsep tersebut? Karena jika salah satu perusahaan swap mengalami gagal bayar, maka perantara keuangan tersebut harus memenuhi kewajiban dalam membayar ke pihak lain. Nah, di sini profit 0,03% sampai dengan 0,04% tersebut dihitung sebagai kompensasi untuk perantara keuangan atas gagalnya bayar dari pihak swap. Nah, misal institusi perantara keuangan membuat perjanjian swap di antara dua perusahaan, contohnya Microsoft dan Intel. Nah, di mana nilai pokoknya itu ialah $100 juta. Nah, di sini institusi perantara keuangan akan mendapatkan keuntungan sebesar 0,03%. Nah, jika dihitung dalam per tahun, berarti institusi keuangan tersebut akan mendapat keuntungan sebesar $30.000 per tahunnya. Nah, selanjutnya ialah institusi keuangan sebagai market maker. Nah, market maker ini harus bisa menghitung dan menganalisis resiko yang akan mereka ambil ke depannya gimana. Nah, berbagai instrumen seperti obligasi, perjanjian suku bunga forward, dan kontrak berjangka suku bunga itu adalah instrumen yang bisa membantu market maker dalam menjalankan swap. Nah, contoh suku bunga tetap
pada swap bisa dilihat di sini. Nah, itu ada kolom maturity, bid, offer, dan swap rate. Nah, untuk bid itu merupakan suku bunga yang dibayar oleh institusi keuangan untuk masuk ke dalam swap. Sedangkan untuk offer itu merupakan suku bunga tetap yang ditawarkan oleh institusi dalam menawarkan swap. Dan yang terakhir itu ialah swap rate, itu merupakan rata-rata dari bid dan offer yang menjadi suku bunga tetap dalam menjalankan transaksi.